Dulu-dulu sedanten-dantennya, kulo Latifah Ratnawati. Kulo sore ini kedatangan tamu, anak-anak muda yang bersemangat. Mereka ini datang nak bertakon tentang bahasa Palembang, khususnya lagi bahasa Palembang halus. Kulo juga ngaturkan mahab, beribu-ribu mahab, kalau kulo sampai kini, cuma kulit-kulitnya baik. Mak uji peribahasa lamo, dak katik pedong, ngetep uya. Tiada rotan, akar pun jadilah. Bahasa Palembang Jero ini ngapa disebut Palembang Jero ya? Dulu bahasa Palembang ini hanya digunakan di lingkungan istana. Jadi Jero istana, ya Jero istana. Jadi disebutlah dia sebagai Palembang Jero. Nah, ada juga yang nyebutnya sebagai bahasa Palembang Bebaso. Bebaso itu bukan berarti berbahasa, tetapi ya menunjukkan budi bahasa yang digunakan untuk orang yang kita hormati. Oleh sebab itu pada zaman dulu ya, generasi ayah saya itu kalau dengan orang tua itu pakai bahasa Palembang halus itu, bebaso ya. Bebaso itu kaitannya dengan tata cara berbahasa yang dalam sebenarnya dalam istilah yang lebih formal, yang lebih informal, sebenarnya itu disebut dengan bahasa halus, bahasa sopan santun. Bagaimana kita bertata krama dengan misalnya dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih kita hormati. Nah, itu dalam bebaso itu kaitannya dengan bahasa Palembang seperti itu disebut dengan bebaso seperti itu. Nah, kalau bahasa Palembang Bebaso, bahasa Palembang Jero itu kalau kita lihat kosakatanya ya sejarahnya juga menunjukkan bahwa bahasa ini berasal dari Jawa. Ya, oleh sebab itu ya banyak sekali persamaannya dengan Jawa. Hanya saja ya mungkin bahasa Palembang, bahasa Jawa itu yang sekarang ini kan ada tingkatan, ada ngoko, ada kromo inggil. Seperti kalau saya bandingkan dengan misalnya dengan bahasa Jawa, ada yang bahasa krama, kromo inggil, kromo andap, lalu juga ada bahasa yang ngoko sehari-hari. Nah, seperti itu juga di dalam tuturan bahasa Palembang seperti itu. Nah, tetapi memang strata, kalau kita cerita tentang strata, varian bahasa itu di bahasa Palembang itu tidak seketat bahasa yang di Jawa seperti itu, yang benar-benar itu membudaya dan sampai menjadi semacam metode tuturan yang benar-benar hidup sehari-hari ya, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa ketika zaman dulu itu ya, elit pendiri Kesultanan Palembang Darussalam ini kan dari Jawa. Raden Fatah itu kan dari Jawa. Nah, ketika mereka
mendirikan semacam kesunanan, semacam kerajaan di Palembang ini ya. Kan waktu itu belum kesultanan namanya ya. Kerajaan Palembang itu bisa jadi di lingkungan istana itu mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Bisa jadi itu ya. Mungkin timbul pertanyaan ya, kalau misalnya bahasa Melayu, bahasa Palembang alus itu digunakan di lingkungan istana ya, mungkin ada pertanyaan, mengapa ketika warga kesultanan ya, para pujangga kesultanan menulis tidak pakai bahasa Palembang Jego. Nah ini uniknya. Kalau kita perhatikan karya-karya intelektual pada masa Kesultanan Palembang Darussalam itu tidak ada memang yang pakai bahasa Palembang halus, tapi yang digunakan adalah bahasa Melayu Palembang. Ya, jadi bahasa Melayu Palembang. Ya sebagai contoh ya kita gali saja, misalnya ada naskah-naskah Palembang yang sudah dikatalogkan. Mungkin bisa saya tunjukkan bukunya. Nah ya, ini buku ini merupakan buku katalog naskah Palembang ya. Nah kalau kita lihat di buku katalog ini, semua karya intelektual kesultanan pada masa Kesultanan Mahmud Baradruddin itu ya, itu tidak ada yang menggunakan bahasa Palembang halus. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Palembang. Ya, jadi bahasa Melayu ya. Saya pernah membaca salah satu naskah Palembang itu, saya lupa ya. Ada kata enggut. Mungkin ya adik-adik ya kurang paham ya, apa sih kata enggut itu ya. Jadi semua karya intelektual kesultanan itu tidak ada yang menggunakan bahasa Palembang halus. Yang digunakan adalah bahasa Melayu Palembang. Aksaranya adalah aksara Arab Melayu. Nah, memang kalau saya katakan tadi bahwa untuk bebaso di Palembang itu sudah sangat jarang digunakan seperti itu. Bahkan di dalam pertunjukan seni pun dulu dalam acara TV seperti itu atau acara-acara yang itu sudah sangat jarang. Kalau dulu TPRI itu masih menyajikan acara-acara yang mengkhususkan diri, acara-acara seni itu yang ada selipan, bukan selipan, ada tata cara bagaimana penggunaan bahasa yang disebut dengan babaso itu. Nah, kerinduan yang lain tampaknya juga muncul dari teman-teman seniman ya. Teman-teman seniman itu ada yang menulis lagu dalam bahasa Palembang alus ya. Misalnya siapa, Yaibek ya. Yaibek. Nah, Yaibek ada menulis beberapa lagu yang menggunakan bahasa Palembang halus itu ya. Nah, ini ada semacam kerinduan ya, kita apresiasi orang-orang yang seperti ini ya. Jadi sehingga dia tidak hilang, tidak lenyap sama sekali. Jadi upaya untuk ini banyak sebetulnya dilakukan agar dia tidak hilang, dia tidak lenyap. Ya ini berpijak di berkesenian. Jadi orang seni dari tahun 50 sudah jadi penyanyi, sudah mulai nyanyi tahun 50 itu. Lagu, tari, serta kegiatan melukis juga.
Sinten gadis niku duduk di magolawang, maki kelambi biru, sewet congket abang. Sinten gadis niku yang begelung malang, maki gelang sempu, cenelanya selengkang. Cak Ayu itu cipta karena di Palembang ini nama spesifik gadis Palembang itu Cak Ayu. Nah juga jadi tergugah Yai cipta sambil nguling di rumah tahun 76 tuh tercipta lagu Cak Ayu itu. Ya kena terbayang ya. Alhamdulillah Cak Ayu itu sampai kegiatan-kegiatan di kota Palembang ini selalu narik perhatian wong. Nah selalu ada tampil Cak Ayu, lagu Cak Ayu kemana-mana. Ini alhamdulillah di Dinas Kebudayaan sudah ada pemilihan Cak Ayu Cak Bagus. Nah itu dengan dan Cak Ayu dia sudah tampil di Mesir, ya, sudah tampil di Sumatera Barat. Nah di Padang Panjang. Nah, jadi dengan lagu Cak Ayu ini tiap kami tampil dari tim kesenian Palembang ini ke Musirawas, Selinggau nomor 1, ke apa namanya ke Dana Beranau nomor 1, dan selalu lagu Cak Ayu itu narik dari selalu nomor 1 alhamdulillah itu. Itu bahasa halus, Bahasa Palembang halus. Nah, Palembang halus. Tapi banyak ya cerita bahasa Palembang halus, bahasa Palembang Sasari. Dan juga ya cerita lagu ini dalam bahasa Sumatera Selatan ini. Ya alhamdulillah bahasa daerah Sumatera Selatan ya 80% baca bahasa Sumatera Selatan. Nah, di sini alhamdulillah bahasa Palembang halus ini dari Kementerian Agama Indonesia. Jadi kami dipinta untuk menerjemahkan Al-Quran bahasa Palembang halus. Nah, jadi bahasa Palembang halus ini memang sulit kita dengar karena penuturnya dewek pacak dihitung dengan jari tidak sampai 1%. Cuma berapa biji bay, berapa wong bay yang pacak bahasa Palembang halus ini. Nah, sedang ini bahasa Palembang Sasari banyak juga salah terabas-terabas baik atau macam biso. Nah, biso bukan bahasa Palembang itu. Biso tidak tahu bahasa dari mana. Bahasa Jawa bukan, bahasa kita. Kalau bahasa Palembangnya paca. Paca, bukannya biso. Nah, jangan lagi. Biso itu bukan bahasa kita sini. Nah, di Indonesia ini pada umumnya berpantun, terutama orang Melayu. Jadi pantun itu terdiri dari ABAB, itu 4 baris. 4 baris, 2 baris pertama itu sampiran, baris AB kedua itu isi. Jadi isi dari pantun itu ada isi. Jadi bukan sekedar berpantun baik. Ada pantun nasihat, ada pantun remaja, ada pantun tua-tua, ada pantun untuk lamaran, pernikahan, atau ada lagi yang paling penting bagi yang muda-muda ini, ada pantun muda-mudi. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntutlah ilmu, bersungguh-sungguh, jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Ada lagi ini, Kurai Taji, Balai Senayan, orang tua berjual lada. Cepat kaki, ringan tangan, lamun selera lepas juga. Nah, jangan yang muda-muda, jangan kita malas, dan kita pemalas. Jadi kita harus ringan tangan, nolongi gawe wong, jangan sampai kita jadi berpangku tangan baik. Di Palembang, Sumatera Selatan ini banyak untuk sastra tutur. Jadi sastra tutur khusus Palembang itu ada bersair, ya, bersair,
ada syair kubur, syair kanak-kanak, syair pahlawan, juga syair keagamaan. Al-Kisah mula disebutkan, suatu pasal kita nyatakan, memberi ingin saja disyairkan, menjadi sunat yang mendengarkan. Nah kalau dulu kalau kami itu ngaji di masjid, di langgar atau di rumah, sudah belajar ngaji itu mesti dengar ke syair juga andi-andi. Yai sedih untuk menjabarkan, untuk memberikan ilmu-ilmu terutama bahasa Palembang halus ini kena jarang terdengar. Jadi siapa yang akan ngambat untuk mempelajari, untuk selalu supaya wong tahu dengan bahasa Palembang halus ini. Nah kalau karena wong penutur bahasa Palembang ini ya ndak katik, sulit dicari. Jadi memang wong bahasa Palembang halus itu minim, cuma ada sampai 1% itu. Juga tentang bersair memang dah katik lagi nih yang bersair. Nama di Palembang, di Sumatera Selatan yang nama bersair itu dah katik. Ya, jadi kalau Yai kebenaran Yai dipinta bersair, Yai siap bersair. Baik di mana di pertemuan di RRI atau mana Yai bersair seperti di Pertemuan Balai Bahasa. Nah itu yang penyair di Palembang ni katik lagi habis penyair. Dari kecil hidup sengsara, dah kalau nyecep lamanya, hidup di dunia penuh deritanya, macam-macam sausara gaunya. Ibu lambat nana wonten di dunia, nana ikan kula bentuk rupanya, hingga maniki jadi nasib kula, hidup sengsara sepanjang masa. Niki ditambah pula sedihnya, Buya tercinta sampun padam pula. Nana berceria napila sebabnya, Kolunia ninggalkan anaknya. Tuhanku yang maha kuasa, kula serahkan diri ngan nasib kula, lindungilah teguhkan iman kula, supaya angsal hidup mungkin berguna. Niki ditambah pula sedihnya, Buya tercinta sampun padam pula.